Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Syarail Azhar dengan NPM 202213100099, jurusan Teknik Informatika, kelas A2 semester 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan program yang telah saya buat atau website yang telah saya buat, khususnya untuk memenuhi tugas atau penilaian pada mata kuliah pemrograman 2. Nah, pada website yang saya buat, saya membuat sebuah website yang dimana website tersebut bisa digunakan untuk pemesanan tiket atau yang biasa disebut website travel. Nah, pada website ini saya membuat beberapa tampilan dan beberapa komponen. Itu yang pertama ada tampilan homepage, yang dimana pada tampilan homepage ini terdapat sebuah navbar yang isinya home, paket travel, service, testimonial, dan tombol login. Dan kebetulan saya sudah login, maka di sini tertulis keluar, dan jika saya belum login maka di sini tertulis masuk. Lalu di sini juga ada tampilan header dan get started buat masuk ke dalam si paket travel itu sendiri. Lalu di sini saya membuat sebuah info atau pemberitahuan bahwa website ini sudah mempunyai beberapa member dan bekerja sama dengan 12 countries atau hotel dan beberapa partner lainnya. Lalu pada halaman berikutnya masih di homepage. Nah, di sini ada sebuah card yang dimana card tersebut menampilkan sebuah tempat liburan atau trip yang dimana tempat wisata itu sangat populer. Nah, lalu yang selanjutnya yaitu pada website ini juga menampilkan partner kita dalam bisnis travel ini. Ada Ana, Disney, Shangri-La, sama Visa. Lalu tidak luput juga dari sebuah testimonial dari para klien yang sudah mencoba trip menggunakan website atau program ini. Lalu di sini juga ada sebuah footer, di mana footer tersebut menginformasikan ada features, account, company, dan koneksi-koneksi. Nah, lalu yang pada halaman selanjutnya yaitu pada halaman checkout. Nah, mungkin di sini saya akan langsung memperagakan bagaimana sistem ini bekerja atau website ini bekerja. Nah, kita mulai dari tampilan user terlebih dahulu. Nah, pada tampilan homepage ini kita digambarkan yang telah saya sebutkan tadi. Di sini terdapat beberapa banner, informasi, dan seputar lainnya. Tapi yang paling penting di sini yaitu ada sebuah komponen yang berhubung kepada page-page lain sesuai dengan fungsinya. Berhubung ini sebuah website travel, jadi saya akan menunjukkan bagaimana website travel ini berfungsi. Nah, pada saat user ingin membeli sebuah travel atau ingin mengikuti sebuah trip, maka user bisa melihat sebuah trip tersebut di paket travel langsung ataupun di wisata yang sedang populer. Nah, saya di sini memberikan contoh 2 tempat trip yang sedang populer. Nah, lalu ketika user ingin membeli atau memesan trip yang ada di Raja Ampat ataupun Gunung Fuji misalnya, kita tinggal klik aja view details. Nah, yang nantinya akan masuk ke dalam sebuah page details. Nah, yang dimana page detail ini menampilkan halaman yang isinya itu detail-detail yang ada pada
trip itu sendiri yang terdiri dari foto-foto tempatnya, lalu tentang wisatanya seperti apa, lalu eventnya kayak gimana, terus bahasanya bahasa apa, terus makanan yang terfavoritnya apa. Nah, di sini juga terdapat members yang telah mengikuti trip ini, lalu juga ada informasi seputar tanggal akan diadakannya trip ini, durasi tripnya berapa lama, terus type of tripnya itu ada open trip ataupun private trip, lalu ada juga price untuk trip tersebut dalam satu orang tuhnya berapa gitu. Lalu ketika si klien sudah tertarik terhadap trip ini, lalu si klien bisa join langsung untuk ke checkout. Nah, pada halaman kali ini ketika details dan klien sudah melihat detailnya seperti apa tentang trip tersebut, maka klien diarahkan ke halaman checkout. Nah, sesuai pada yang ada pada breadcrumb ini, setelah melalui beberapa tahapan ketika pemilihan travel, lalu tertarik pada travel tersebut, masuk ke dalam sebuah checkout, yang dimana checkout ini kita bisa menambahkan member yang sudah menambahkan member yang ingin ikut pada trip ini ataupun kita sendiri gitu. Nah, contohnya pada ini di sini terdapat siapa saja yang ingin ikut. Yang pertama itu si pemilik akunnya, yaitu si klien itu sendiri. Ada visitor, name, nationality, visa, dan paspor. Dan jika si klien ini ingin menambahkan, maka harus menambahkan membernya di sini, lalu pencet add now gitu. Nah, lalu setelah dikalkulasikan berapa member yang ikut ataupun hanya satu yang ikut, nanti dikalkulasikan di checkout information. Nah, di sini adalah members yang ikutnya berapa, additional visanya sampai berapa, trip price-nya untuk satu orang itu berapa, lalu total price-nya yaitu trip price dikali member, maka hasilnya segini. Lalu untuk instruksi pembayarannya kita bisa melewati informasi yang ada di bawahnya. Nah, ketika semua sudah fix, tripnya sudah cocok, lalu pembayarannya sudah deal juga, maka kita masuk ke halaman dimana halaman ini bisa kita bayar. Nah, di sini, berhubung API-nya belum tersambung, maka di sini kita masuk ke dalam sebuah pembayaran migran seperti pada umumnya. Nah, dan lalu sesudah checkout di situ muncul terhadap halaman sukses. Nah, berhubung di sini saya belum mengkoneksikan antara payment gateway dengan aplikasi saya, maka hanya sampai situ program bisa berjalan. Nah, untuk masalah pembayarannya dari Sims Travel ini kita menggunakan sebuah payment gateway yang telah saya sebutkan tadi, seperti Mitrans ataupun Sendit, yang dimana kita melempar pembayaran ke API Mitrans, lalu dari API Mitrans mengkonfirmasi lagi ke program kita bahwa pembayaran sudah dibayar. Lalu muncul lagi ke lalu muncul lagi ke yang selanjutnya, yaitu admin. Nah, di sini saya akan menunjukkan program ini berjalan dalam roles admin, dan yang saya tunjukkan tadi adalah roles-nya user atau klien. Nah, di mana klien dan admin ini memiliki dua peranan yang berbeda. Nah, yang pertama, klien itu hanya ditampilkan halaman
usernya saja, yang dimana hanya diperuntukkan untuk istilahnya itu hanya untuk membeli lah. Nah, sedangkan admin itu yang mengelola bagaimana program ini berjalan. Nah, untuk pengadaan trip dan sebagainya itu admin yang mengelola. Nah, di sini saya akan menampilkan admin, dan sebelum itu saya akan menjelaskan bahwa roles-nya itu seperti yang ada di dalam database ya. Seharusnya saya tidak menunjukkan ini database ini ke orang ataupun apapun itu, cuman ini sebagai sebagai bukti bahwa roles-nya itu berbeda. Nah, di sini ada 2 akun yang dimana 5P4MS dan Raffi Syaril aja itu adalah sebuah admin, maka dia bisa mengakses admin tersebut. Tapi ketika ini menjadi sebuah user, tulisannya user, maka si pemilik akun itu tidak bisa mengakses ke dashboard ini. Nah, pada halaman admin terdapat beberapa navigasi pada sidebar. Yang pertama halaman dashboard, paket travel, galeri travel, transaksi. Nah, pada halaman dashboard di sini kita bisa kita lihat bahwa menampilkan berapa banyak paket travel yang sudah ada, lalu berapa banyak transaksi yang telah dibuat, lalu pending dan sukses untuk status dari transaksi tersebut. Apakah transaksi itu di pending ataupun transaksi itu sudah sukses, sudah final gitu, sudah dibayar sama si kliennya. Lalu masuk ke paket travel. Nah, pada paket travel ini si admin bisa menambahkan travel atau trip apa saja gitu ke dalam sebuah website ini, kepada website travel ini. Contoh, kita menambahkan titelnya misalnya Nusa Penida, lokasinya di Bali, buatnya bla 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 bla, itulah. Terus eventnya apa? Eventnya tari kecak. Bahasanya bahasa apa? Indonesia. Foodnya apa? Sate misalnya, karena saya tidak tahu ya. Dapat teh berarti misalkan harinya hari apa gitu yang akan ke sana. Terus durasinya berapa? 3D misalnya. Type-nya private trip. Nah, terus untuk price-nya misalkan $390.000. Simpan. Nah, di sini bisa tersimpan, bisa kita lihat Nusa Penida private trip. Lalu kita bisa lihat pada galeri travel. Nah, fungsinya galeri travel ini untuk menambahkan image yang pada travel yang sudah kita buat. Contohnya kan ini udah ada nih Gunung Fuji dan Raja Ampat. Nah, kita ingin menambahkan Nusa Penida sebagai image-nya. Kita tinggal tambah galeri, pilih paket travel mana yang ingin ditambahkan si image-nya, yang Nusa Penida tadi yang sudah baru. Kita tambahkan. Kan Nusa Penida gambarnya ini, open, lalu simpan. Nah, terdapat hadir di sini. Nanti kita tunjukkan di halaman usernya seperti apa, apakah tertambah atau tidak. Lalu kita lanjut dulu ke transaksi. Di sini kita bisa lihat bahwa transaksi-transaksi yang sudah istilahnya transaksi-transaksi yang sudah dilakukan. Nah, kita juga bisa lihat apakah transaksi ini di pending, sudah bayar ataupun belum. Kalau misalkan pembayarannya sudah dibayar, berarti tandanya statusnya sukses. Dan jika pembayarannya masih belum dibayar, berarti pending. Bisa kita lihat dari icon yang seperti mata ini yang namanya view. Kita bisa lihat bahwa data transaksinya ada di sini gitu.
tuh namanya, price-nya, pakai travelnya apa gitu, seperti itu. Nah, kita masuk ke halaman user dulu, Nusa Penida yang tadi sudah kita tambahkan, dan transaksinya bakal tambah nggak ke sini gitu dari Nusa Penida. Nah, kita masuk ke halaman user, apakah tambah dan tertambah. Itu fungsinya halaman admin untuk mengelola apa aja sih yang harus ada di website travel ini. Misalkan kita transaksi, apakah akan tertambah di admin atau tidak, kita coba. Dan kita masuk lagi, kita lihat transaksinya. Nah, ada, dan ini masih pending karena API untuk terhubung ke payment gateway-nya belum tersambung. Nah, sekian video terhadap video website travel yang sudah saya buat. Ini adalah hasil karya saya, dan untuk memenuhi penilaian ataupun tugas dari mata kuliah pemrograman 2 ataupun mata kuliah praktikum pemrograman 2 WPS. Nah, terima kasih juga kepada Bapak Iim Abdurrahim yang telah memberi saya kesempatan untuk membuat sebuah proyekan ini dan bisa menjadikan saya berkembang untuk kedepannya. Terima kasih untuk kesempatannya saya bisa menjelaskan walaupun dalam berbentuk video. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Semoga saya bisa mendapatkan atau meraih nilai yang memuaskan dan membanggakan. Saya ucapkan sekian dan diakhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.